Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khairu illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi Masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin waddaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa NU Melandingan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada detik ini kita telah memasuki bulan Ramadan pada 10 hari terakhir. Alhamdulillah, kita berharap semoga kesempatan yang Allah berikan pada saat ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga, di mana pada saat bulan Ramadan Allah betul-betul menganugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa dan melaksanakan puasa berupa hadiah, di mana hadiah tersebut Allah berikan pada orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan menjalankan seluruh ketakwaan, amal-amal soleh dengan penuh kegembiraan. Menginjak pada sebuah riwayat di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam penjelasan tersebut pengarang kitab mengutip sebuah hadis melalui riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis tersebut menjadi sebuah motivasi dan juga menjadi sebuah pengingat diri bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan, setidaknya ada sebuah hadiah, tapi juga ada sebuah peringatan terkait orang yang tidak mengindahkan atau memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebuah pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, naik terhadap mimbar untuk berkhutbah. Faqala amin, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amin. Tsumma sha'ida, kemudian naik lagi terhadap mimbar selanjutnya, faqala amin. Tsumma sha'ida, kemudian naik kembali, faqala amin, dan menyampaikan amin. Setelah tersebut, summastawa fajalasa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ketika naik kemudian duduk. Maka setelah itu faqala lahu, bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, engkau naik terhadap mimbar 3 kali dan menyampaikan amin 3 kali. So'ibtu amintu talatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, atani Jibril alaihi salam,
Ternyata pada saat Nabi mau melangkah kepada mimbar pertama, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, man adraka Ramadan falam yaghfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qultu amin. Malaikat Jibril menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, naudzubillah, akan tetapi pada saat dirinya bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian nanti berpisah dengan bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut meninggal, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad dan diamini oleh kanjeng Nabi Muhammad, fadakhalan nar, akan dimasukkan terhadap neraka, dan naudzubillah, orang tersebut akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita tidak boleh susah di saat kita meninggalkan bulan Ramadan. Karena akan tetapi bulan Ramadan yang kita tinggalkan pasti akan hadir kembali di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi yang menjadi perenungan kita, apakah umur kita juga berjanji akan kembali pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan pasti akan kembali, namun yang kita tidak akan tahu terkait umur kita, apakah akan sampai kembali pada bulan Ramadan. Sehingga marilah kita bersama untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala amal, baik dari bersedekah, berpuasa dengan sepenuh hati. Selanjutnya kita melakukan sholat sunnah, sholat tarawih dengan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban lain, agar pahala puasa kita tetap terjaga. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud yang disampaikan kedua kalinya oleh malaikat Jibril alaihissalam, man adraka abawaihi falam yabarrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahullah. Barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya, barang siapa yang bertemu dengan orang tuanya dalam artian berada pada kasih sayang orang tuanya dan bertemu kepada orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, antara ayah dan ibu. Dan ketika kita bertemu dan meninggalkan keduanya, pada saat meninggalkan kedua orang tuanya, tidak ada pengabdian, tidak ada kata berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tersebut, anak tersebut meninggal, maka yang diamini oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, fadakhalan nar, akan masuk terhadap neraka. Fa'abadahullah, dan Allah akan menjauh darinya. Ternyata yang sering kita sepelekan antara ayah dan ibu kita merupakan wali yang sangat dekat dengan kita. Fenomena akhir zaman ini, banyak orang yang mencari wali yang jauh, sementara meninggalkan wali yang dekat, bahkan seatap dari rumah kita. Berhati-hatilah, karena seluruh aulia, seluruh orang-orang yang dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, rata-rata semuanya
mereka menjadi orang besar karena sebab tangisan kedua orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah doaul walid li waladihi. Doa kedua orang tua terhadap anaknya, kadu'ain nabi li ummatihi. Niscaya mereka seperti doanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Insyaallah apa yang mereka tangisi terhadap anaknya Allah akan menerima, selama dalam garis bawah anak sangat yakin terhadap doa kedua orang tuanya. Karena al-madad fil mashhad, sesuatu yang Allah berikan sesuai dengan kadar keyakinan kita. Yang terakhir yang diamini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat berkhutbah yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, Nabi membacakan amin yang ketiga kalinya dengan satu informasi dari malaikat Jibril alaihissalam, yaitu barang siapa yang disebut namamu ya Muhammad, barang siapa yang disebut namamu ya Muhammad, falam yusalli, maka orang yang mendengarkan namamu tidak bersolawat kepadamu, famata, naudzubillah, kemudian orang tersebut pada akhirnya mati, dalam artian sampai kepada ajalnya, falam yusalli alaih, dalam artian tidak sering membaca sholawat di saat disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka fadakhalan nar, Allah akan memasukkan terhadap neraka, fa'abadahullah, Allah akan menjauh darinya. Maka jangan sepelekan ketika kita mendengar asma Muhammad. Jangan sepelekan ketika kita mendengar nama Kanjeng Nabi Muhammad disampaikan. Karena ada sebuah harapan ketika kita diberikan rezeki oleh Allah mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca sholawat kepadanya, ada jaminan 10 rahmat yang Allah langsung berikan kepada kita. Semoga kita tidak akan lepas dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bulan Ramadan kita tambah tahun, tambah berkah, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah min ibadikas sholihin, dari hamba-hamba yang soleh, atau senantiasa diberikan jalan untuk menjadi orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.